Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini sekarang lagi viral cara biar anak nurut dengan orang tuanya. Jadi setiap kegiatan seperti bersih-bersih, belajar, sholat dan lain sebagainya itu dikasih hadiah berupa uang. Misalnya jika sholat tepat waktu dikasih dikasih uang 5.000, kalau ngaji 3.000. Nanti uangnya dipakai untuk jajan di warung yang dibikin sendiri oleh orang tuanya. Jadi tetap terjaga makanan yang dibeli. Apakah itu tarbiyah yang sesuai Umi? Takutnya anak melakukan karena uang, tapi memang mujarab Umi, anak jadi semangat. Baik ya. Ini ya tentu usia berapa dulu ya. Kalau sudah usia sudah gede-gede ya nggak lucu kalau pakai cara ini. Mungkin anak-anak kecil-kecil yang memang ya namanya anak kecil masih memang harus disogok begitu. Nanti kalau pinter, kalau nanti Al-Qur'annya bacanya sampai hatam, kasih hadiah sepeda. Dan memang anak kecil yang seperti itu. Anak kecil seperti sebenarnya untuk melatih kebiasaan agar mereka terbiasa, ya, melatih terbiasa. Dan itu biasanya tidak akan terus-terusan. Hanya nanti kalau sudah jadi kebiasaan, akhirnya mereka sudah ya sebenarnya bisa kok. Apalagi tadi kata Ukti tadi yang bertanya kan, tapi mujarab loh, artinya kan berarti benar. Anak kan akhirnya terbawa. Jadi ada semangat untuk bisa baca Quran, mungkin untuk bisa sholat, untuk bisa aktif belajar ngajinya ya, tadi untuk ngaji, untuk yang jadi ya memang kadang memang perlu dipancing seperti itu, tapi pun harus ada peningkatan dong, jangan terus-terusan. Mungkin sekarang ini pertama nanti kasih hadiah sayang ya, tapi nanti mulai jarang-jarang, akhirnya sampai terlepas ya. Ibarat kalau kayak kita tuh mau nyapi anak ASI itu kan ya pelan-pelan berjarak sampai nanti lepas begitu. Jadi memang kadang dulu kan kalau anak nangis kasih susu ini nangis, begitu sudah mulai agak gede mulai berkurang. Jadi itu cara memang apa-apa itu tidak bisa spontanitas. Kalau memang ternyata hasilnya baik, boleh lakukan ya tadi, tapi ya begitu tadi harus ada targetnya. Usia sampai usia berapa nih seperti ini gitu. Nah nanti kalau sudah nanti sebenarnya tujuannya adalah membangun kebiasaan, karena kan ala bisa karena biasa. Biasanya kita itu akan semakin mudah untuk melakukan kalau sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa tuh otomatis badan tuh kayak ya sudah refleks gitu lah. Nah ini mungkin yang ingin dibentuk di situ. Artinya, tapi pun jangan bablasan, jangan terus duitin sampai gede, nggak gitu dong. Semakin berkurang, semakin kedewasa. Ya, sampai kita pun kalau dia sudah mulai sholat, dan sayangnya nikmatnya sholat, kita kenalkan nikmatnya sholat. Sampai ini nikmat ya Allah. Jadi ketika sedekah misalnya kita tanamkan, begitu indahnya kita berbagi. Jadi dari situ akhirnya anak itu lama-lama akan sadar bahwa ketika dia melakukannya bukan lagi karena duitnya, tapi kesadaran itu sudah tumbuh seiring usia, seiring waktu. Ketika dia sudah semakin bisa istiqomah, maka yang ada butuh dia dengan ibadah itu. Dia akan menganggap sholat itu sebagai satu kebutuhan, bukan lagi sebagai kewajiban saja, tapi dia memang butuh. Akhirnya nggak enak kalau nggak sholat. Nah, ini sebenarnya yang ingin dibangun. Hanya karena memang kenapa kok harus pakai duit? Karena sekarang persaingannya berat. Pakai handphone, lawannya kadang mungkin anak sudah kecanduan game. Jadi kalau nggak ada pakai duit, kadang dia lebih asik main gamenya atau lebih asik dengan handphonenya. Akhirnya kadang menjadikan ibadahnya terbengkalai. Sehingga kadang ya yang paling menarik yang bisa melawan handphone itu apa? Duit sekarang. Ya bisa melawannya itu gitu. Kalau cuma disuruh ayo sholat gitu kalau nggak dikasih iming-iming berat. Karena sekarang sudah anak tuh kita menemukan banyak anak kecil itu sudah dirusak otaknya. Jadi kebutuhan dengan handphone tuh sudah benar-benar kayak sampai ada kecanduan, sampai benar-benar sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kita banyak menemukan anak-anak kecil yang seperti itu gitu. Sampai nggak bisa diajak ngomong, sampai ya otaknya sudah begitu belajar. Jadi makanya kadang butuh saingan yang kuat. Ya untuk sekarang ya anak kecil belum bisa dengan iming surga, neraka, pahala, dosa, nggak nyambung otaknya. Sehingga tadi pakai iming-iming uang, kalau memang bagus ya, tapi ingat jangan bablas, harus ada strateginya. Berapa lama akan seperti itu? Dan nanti tahapannya sampai gimana? Jadi ada caranya supaya tidak sampai akhirnya kebablasan. Itu ya, jangan terus dengan duit, nanti tambah gede duit ya. Oh enggak gitu, enggak. Ini sekedar pancingan untuk membiasakan mereka. Nanti kalau sudah terbiasa, kesadaran sudah dibangun, maka dilepas pelan-pelan. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab.